Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, di awal tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali dilanda banjir di beberapa wilayah. Intensitas curah hujan yang tinggi dan juga kawasan resapan yang kurang dapat menjadi sebab seringnya terjadi banjir. Dan untuk mengetahui seperti apa penanganan bencana khususnya banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami mencoba menghubungi via Zoom dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Muhammad Yani. Assalamualaikum, Pak Yani, Waalaikumsalam. Sekda HST. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Iya, alhamdulillah. Baik, terima Iya, kasih sudah menyempatkan bergabung bersama kami walaupun via Zoom. Pak Sekda, kita berbicara mungkin terlebih dahulu terkait dengan kondisi di Hulu Sungai Tengah saat ini. Informasi sebelumnya disampaikan bahwa banjir di Barabai ini sudah mulai surut kecuali ada beberapa desa di Kecamatan Pandawan, Masiraan, kemudian Palajau dan juga Jarani. Apakah memang seperti ini kondisinya atau seperti apa saat ini, Pak? iya. Jadi kondisi terakhir di Masirahan, Jarani. Nah, setelah ini nanti akan bergeser lagi ke Walangku, daerah-daerah Kasarangan, daerah-daerah hilir. Hmm, Nah, itu biasalah seperti itu terjadwal banjir itu. Jadi mulai dari hulu ke hilir, demikian. ya. Jadi, Berdasarkan data satelit kita, bahwa tutupan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang relatif sudah menipis ya. Dari 61% di tahun 2017 akhir, di tahun akhir-akhir ini udah tinggal 38%. Jadi ada penurunan, penurunan tutup lahan. Mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan lain dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi namun pemerintah daerah dalam hal ini juga bersama dengan Pemprov Kalimantan Selatan menggalakkan program penghijauan ataupun apa yang disebut Paman Birin sebagai revolusi hijau. ya, artinya kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk penanganan banjir ini dengan kondisi yang seperti disebutkan Pak Sekda tadi ini sudah dilakukan begitu, Pak ya? Ya, sudah dilakukan. Kemudian juga penanganan secara itu jangka panjang tadi ya. Jangka pendek dan jangka menengah ini bersama Pemprov Kalsel juga kita sudah menyediakan lahan kurang lebih 50 hektar. Jadi kita menyediakan kurang lebih sekitar 20 miliar, Pemprov Kalsel sekitar 15 miliar untuk membeli lahan untuk kolam regulasi yang sekarang dikerjakan oleh di Kementerian di Balai Sungai. Namun kolam regulasi ini belum selesai dan belum dibuka. Jadi mungkin ini salah satu juga kebutuhan kita untuk segera memfungsikan kolam regulasi untuk banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di samping memang ada kanal banjir yang juga harus kita tangani selanjutnya. Kemudian secara mandiri pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah membeli 2 unit ekskavator amfibi ya, ada yang 20 ton dan ada yang 8 ton untuk penuntasan di hilir sungai, karena saat ini sebelum ada amfibi ini hilir sungai kita tertutup dengan sampah-sampah, terutama sampah bambu dan sampah kayu, sehingga arus terhambat. Nah, sekarang arusnya sudah lancar, tinggal lagi kolam regulasi yang buka tutup di kawasan hulu sebelum Kota Barabai. Ada sekitar kurang lebih 55 hektar, tidak salah. Itu rencana yang disiapkan akan siap untuk ini Pak ya, dieksekusi untuk penanganan banjir utamanya. Sudah dieksekusi, namun pengungsiannya yang belum dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini oleh Balai itu masih dalam proses pekerjaan yang belum tuntas gitu, sehingga mungkin mereka juga masih secara teknis masih belum memfungsikan itu karena ya banyak kendala lah, diantaranya kendala cuaca juga, kita memahami hal ini. Namun kebutuhan untuk kolam regulasi itu memang sangat dibutuhkan pada saat ini. Jadi mudah-mudahan secepatnya kolam regulasi ini bisa difungsikan. Ya, kalau tidak salah di daerah Barabai juga ada dibangun kanal-kanal ya Pak ya, kanal-kanal dan tetapi banjir masih saja terjadi. Apakah memang kondisi alam di kawasan yang tertimpa banjir ini sudah biasa seperti itu, dan selain kanal tadi ada tidak Pak mungkin solusi yang dilakukan, dan kanal ini seperti apa optimalisasinya? Kanal kita 30 km itu dibangun sejak tahun 2000 ya. Namun pemeliharaannya baru tahun kemarin dan belum tuntas juga pemeliharaan dari Balai Sungai karena kewenangan ini dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan mereka konsen pada pembuatan kolam regulasi. Namun ini akan kita tangani juga secara
secara otonomi daerah kita akan support juga untuk kanal banjirnya ada sekitar kurang lebih 1 kilometer lah total yang masih kurang ada longsoran dan sebagainya sehingga arus kanal banjir ini kurang lancar. Karena teorinya kanal banjir ini akan mengendalikan kurang lebih 30% dari luapan ya. Jadi 30 sampai 40%, jadi 60-nya masuk Kota Barabai. Nah itu langsung bypass ke Danau Bangkau. Ya, artinya setiap tahun kemungkinan tempat-tempat yang saat ini banjir memang akan sering terjadi begitu Pak ya? Karena Ya, kondisi alamnya. Jadi memang karena di patahan ya, artinya daerah bawah untuk Kota Barabai ini sendiri sehingga ada slope gitu. Nah itu yang salah satu penyebab kenapa banjir ini. Dan di samping memang karena tutupan lahan tadi memang kurang. Jadi solusi yang masih kita dalam bentuk konsep ya, kemarin di Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pak Bupati kita sudah mengekspos rencana Bendung Pancur Hanau. Nah kalau Bendung Pancur Hanau ini tentu insya Allah seluruh masalah banjir akan tuntas, namun berbiaya lumayan relatif lebih besar ya. Pertama untuk AMDAL, kemudian DED, desain engineeringnya, di detailnya, kemudian sertifikasi sama larapnya itu membutuhkan dana sekitar 25 miliar dan itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Itu untuk perencanaannya. Dan kalau dihitung dari segi konstruksi itu mencapai 1 triliun lebih. Dan memang itu bendungan besar ya, seperti kayak Riam Kanan. Tapi apakah sudah ada, kalau ini disebutkan sebagai salah satu solusi banjir nantinya di hulu Sungai Tengah, jika bendung itu bisa Pancar Hanau tidak salah Pak ya, tadi dibangun itu apakah memang menyelesaikan masalah banjir dan langkah apa yang konkret yang dilakukan? Apakah mungkin pendekatan dengan pemerintah pusat melalui provinsi dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Ya, jadi kita sudah lakukan itu, dapat rekomendasi dari Pak Mandiri, dari Pak Gubernur Kalsel, sudah diberikan rekomendasi untuk itu, dan kita sudah ajukan ke pemerintah pusat, namun kan karena antriannya cukup panjang juga di pemerintah pusat, sebagian juga fokus ke IKN, jadi mudah-mudahan sebagai bagian dari IKN, sebagai bentuk dukungan kita terhadap Ibu Kota Nusantara, sehingga kita dapat perhatian yang serius. Dan memang ini kita sedang mencoba mengupayakan sharing pembiayaan, terutama di tahap perencanaan ini yang sekitar 25 miliar. Jadi kita mencoba pendekatan ke Pemprov dan pemerintah pusat, sehingga formulasi ini bisa kita kerjakan. Paling tidak di ide dan juga di perencanaannya begitu, kalau sudah siap maka ini sangat membantu masyarakat Hulu Sungai Tengah Pak ya. Baik partisipasi pihak lain Pak, swasta atau yang lain mungkin keterlibatan mereka, masyarakat juga seperti apa? Karena setelah pengalaman di Januari 2020 yang lalu ini kan tentu memberikan trauma sendiri bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah, ini bagaimana Pak? Iya, jadi kita pertama itu ada kawan-kawan dari LSM dan beberapa ya, ada yang secara mandiri ya membantu dengan memasang alert system ya. Jadi mereka ada mengirim sinyal, nanti ada bunyi sirene dan lain sebagainya, itu sudah dikerjakan. Kemudian juga untuk kawan-kawan di Orari dan Rapi itu kita sudah pasang repeater di atas gitu dengan tenaga matahari, sehingga pengalaman kita di tahun 2021 karena tidak ada listrik, kehabisan baterai dan lain sebagainya, ini bisa teratasi untuk komunikasi. Karena sangat dibutuhkan ya informasi yang akurat dari gunung tentang pola-pola banjir. Jadi ada misalnya di Manggasang ketinggian sekian, nah diestimasi nanti di Barabai akan ketinggiannya sekian, di kampung ini sekian gitu. Dan ini rata-rata relawan kita sudah alhamdulillah sudah sangat membantu. Jadi begitu hujan deras aja banyak relawan-relawan kita yang sudah berpartisipasi. Demikian juga dengan pihak-pihak swasta, misalnya seperti Bank Kalsel, perbankan di Hulu Sungai Tengah, juga membantu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dan kita semua. Jadi ini bencana ini istilahnya berdampak pada kita semua gitu. Jadi kita harus siap siaga untuk hal ini. Jadi kita membangun sebuah sistem informasi juga untuk penanganan bencana banjir ini. Dan masif sekali Pak ya informasi ketika ada air yang pasang seperti itu, dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak panik seperti itu. Iya, bahkan
kita di rumah saja, rumah saya itu bisa dilihat lemari saya itu nggak diturunin sejak tahun 2021 bulan Desember kan, karena banjirnya setelah yang besar di Januari, di Desember dan November itu masih ditinggikan sampai saat ini 40 cm lemari saya. Jadi kalau mau ngambil pakaian yang di atas harus pakai bangku kita. Artinya Karena langkah trauma begitu. langkah preventif ini juga dilakukan begitu Pak ya. Nah, Iya, iya, ada iya. tidak Pak, kalau tadi banyak sekali langkah yang coba dilakukan, kebijakan-kebijakan, pembuatan kanal, kemudian kolam regulasi, bendungan dan lain-lainnya. Tapi tentu ada kendala Pak ya selama ini yang dihadapi hingga masih saja selain kondisi alam seperti tadi masih saja di hulu Sungai Tengah ini masih saja terjadi banjir. Iya, banyak sih. Ada beberapa terutama tentang bukaan lahan ini ya. Jadi walaupun tidak ada pertambangan di tempat kita, namun mungkin logging masih ada ya. Artinya ada beberapa yang masih melakukan illegal logging, namun agak susah juga terdeteksi karena urusan ini kan urusan pemerintah provinsi. Jadi kita tidak diberi kewenangan untuk melakukan penindakan. Paling kita hanya sosialisasi, menghimbau dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, baik Pak Sekda. Kemudian selanjutnya misalnya langkah ke depan ini seperti apa? Apalagi masyarakat mungkin akhirnya sudah terbiasa, tetapi mereka yang lebih banyak menggantungkan mata pencarian mereka dengan bertani misalnya. Ini ada tidak langkah-langkah untuk yang dilakukan oleh SKPD setempat atau seperti apa? Ya, paling tidak kita memberikan prediksi tentang informasi cuaca ya. Jadi misalnya pola-pola cuaca. Namun sekarang ini polanya agak berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, jadi hampir-hampir tidak terpola. Jadi seperti musim tanam, kemudian kapan kita bisa panen. Nah ini yang kita coba polakan. Jadi kita masih berpegang pada Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan informasi tentang prediksi cuaca yang ada di tempat kita. Karena daerah-daerah bawah juga daerah-daerah yang dulunya sebagai lumbungnya pangan hulu Sungai Tengah seperti kawasan Aluan dan lain sebagainya, ini sekarang berubah jadi pematangan sejak bulan Januari 2021 kemarin karena naiknya lumpur ke sawah sehingga jadi pematang. Dan kita mencoba kawan-kawan di daerah pegunungan juga untuk menggalakkan pertanian yang berbasis ladang, tidak berbasis sawah lagi. Jadi ada dua pilihan. Ya. Nah itu yang kita coba. Ya, artinya banyak sekali hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah begitu Pak ya, terkait kebijakan, penanganan bencana termasuk juga langkah-langkah kesiapan bagi masyarakat yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yani, Sekda Hulu Sungai Tengah sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kan dialog singkat saya bersama Sekda Hulu Sungai Tengah.